Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jemi Raji di podcast Sahabat Ngopi. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita ngobrol dan ya seperti bincang santai lah. Begitu kami menghadirkan bintang tamu yang cukup spesial. Beliau adalah akademisi di IAIN Sultan Amai Gorontalo dan juga alumni peserta Religious Youth Leader Gus Durian. Mari kita sapa beliau, Nur Sorik LHD SHIMH. Ya. Apa kabar Bung Nur Sorik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang. Baik. Barangkali sebelum kita nanti akan berbincang terkait kontribusi pendidikan, bagaimana pendidikan bisa mewujudkan keberagaman. Nah, saya barangkali juga harus bertanya dulu. Nah, saat ini profesi Anda selain dosen ini apa? Oke. Profesi ya. Ya. Mungkin ada job-job lain atau pekerjaan lain di luar dosen? Oke, saya menyapa dulu sahabat ngopi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jemi telah mengundang saya di podcast kali ini. Kita akan sharing-sharing ya tadi ya. Oh iya. Mengenai profesi, saya selain mengajar di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, saya juga menjadi ketua di beberapa organisasi. Wah, banyak organisasinya. Pertama di Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Gorontalo FKDT di bawah naungan Kemenak ya, Kemenak Kanwil. Kemudian ketua Rijalul Ansor Provinsi Gorontalo juga. Anda ketua Rijalul Ansor Provinsi Gorontalo? Iya. Wah, hebat sekali. Kemudian juga Sekretaris Robito Ma'ahid Islamiyah PWNU Provinsi Gorontalo. Wow, ini juga lembaga Asosiasi Pondok Pesantren. Ya, lembaga PWNU, lembaga ya. NU di setingkat provinsi. Ya. Terus juga ya di Gus Durian juga sebagai penggerak. Ya, Gus Durian Kota Gorontalo sebagai penggerak. Kemudian juga salah satu pengurus Rumah Moderasi Beragama di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Wow, banyak sekali jabatan ini dan ya kalau di apa? Dan jabatan-jabatan yang Anda ini kan jabatan-jabatan strategis. Ya, dan penting. Ini sangat menarik ya. Ini alumni workshop ya, Religious Youth Leader Gus Durian. Anda barangkali bisa menceritakan pengalaman Anda sebagai alumni Religious Youth Leader Gus Durian kemarin di Depok. Anda kan menjadi salah satu peserta ya di Gorontalo. Ada juga sahabat Kadir ya kalau nggak salah yang juga ikut. Kira-kira Anda bisa menceritakan apa pengalaman Anda saat mengikuti workshop itu? Ya, baik, pengalaman saya saat mengikuti workshop peningkatan kapasitas pemimpin muda ya. Untuk bagaimana mengelola keberagaman di tiap di skala nasional kemudian di lokal juga. Kemarin saya memang mewakili dari Gus Durian Kota Gorontalo bersama Ustadz Kadir Lawero. Dan banyak sekali pengalaman setelah kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Gus Durian, jaringan Gus Durian. Salah satunya yakni bagaimana kemudian alumni workshop itu kemudian menumbuhkan kesadaran ya, kesadaran terkait bagaimana pentingnya untuk kita menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian menciptakan budaya damai ya di lingkungan setempat gitu kan, bagaimana kemudian menjaga tradisi juga, kearifan lokal. Baik. Kemudian juga workshop
penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh jaringan Gus Durian Gorontalo itu kan lebih kepada moderasi beragama. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada semacam materi-materi yang ada, salah satunya moderasi beragama ya. Dan memang berbeda dengan yang dilakukan oleh banyak instansi terkait workshop ini. Jadi bagaimana kemudian kita tidak hanya diberikan teori terkait bagaimana toleransi dan sebagainya, tapi juga bagaimana kemudian kita rethinking ulang pemikiran-pemikiran terkait bagaimana menumbuhkan kesadaran tadi terkait keberagaman. Jadi selain saya sebagai umat Islam di sana, kemudian ada beberapa juga dari kawan-kawan Hindu, Buddha. Oh gitu. Jadi pesertanya beragam dari berbagai latar belakang agama. Dari berbagai latar belakang, latar agamanya masing-masing. Sehingga kemudian di situ kita merasa kayak dikumpulkan sketsa keberagaman di Indonesia. Gitu. Jadi mewakili dari sketsa keberagaman Indonesia. Kemudian dari situ kemudian tumbuh kesadaran kita, oh ternyata kita ini hidup ini tidak hanya umat Muslim saja gitu ya, tapi ada umat-umat yang lain, agama-agama yang lain, yang itu harus kita tumbuhkan sikap saling toleransi, kemudian memberikan rasa kasih sayang terhadap mereka juga, karena kan prinsip agama kita kan rahmatan lil alamin gitu kan. Ya, bagaimana kita menebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia gitu. Dari situ, dari workshop itu kemudian saya sadar, ya kan, mindfulness kalau istilah di Gus Duriannya, jaringan Gus Durian, mindfulness, hadir penuh, sadar utuh gitu kan. Kemudian bagaimana memunculkan kesadaran sehingga implikasi dari kesadaran itu kemudian tercipta aksi-aksi untuk menebarkan perdamaian, menebarkan nilai-nilai moderasi beragama di tempatnya masing-masing, terutama kalau saya kan berarti di Gorontalo ini. Ya, menarik sekali ya. Tadi yang sudah diceritakan terkait pengalaman Anda saat mengikuti workshop, ada banyak hal yang menjadi pengetahuan baru. Lalu kemudian misalnya banyak berjumpa dengan berbagai kawan-kawan yang berbeda agama di sana. Tadi sudah disampaikan soal kesadaran bahwa peserta dituntut soal bagaimana hadir utuh, sadar penuh begitu kan, apalagi dalam satu forum. Tapi juga ini barangkali diarahkan untuk bagaimana melihat masalah. Apakah kemudian forum itu atau workshop itu juga diarahkan ke sana untuk melihat problem-problem yang ada misalnya, atau seperti apa? Ya, tentu di workshop itu kemudian bagaimana kita mencoba mencari memecahkan sebuah masalah dalam identifikasi masalah. Salah satunya dengan ada teori analisis iceberg dan teori U process. Nah, itu sangat menarik dan itu saya baru pertama kali mendapatkan di forum itu gitu kan. Yang diajarkan oleh jaringan Gus Durian. Dan ternyata itu juga ketika saya di rumah moderasi beragama itu juga ternyata disampaikan. Itu juga dipakai. Iya. Jadi metode itu juga dipakai di rumah moderasi beragama. Jadi analisis iceberg dan use process. Bagaimana kemudian kita menyelam lebih dalam, ya. Jadi misalnya ada masalah, kemudian masalah itu tidak hanya dilihat secara kasat mata saja gitu, dan pandangan mata. Oh, masalah yang terlihat seperti ini, tapi ternyata yang dibaliknya itu dibalik masalah yang tidak terlihat itu lebih banyak. Oleh karena itu makanya kita harus menyelam lebih dalam. Jadi melihat pola dan trennya, ya kan, masalah itu seperti apa, kemudian struktur penyebabnya. Kemudian setelah penyebabnya apa masalah tersebut. Kemudian setelah struktur penyebab kita mendalami lagi lebih dalam lagi sampai kepada kita tertumbuh kesadaran tadi. Baik, menarik. Ini kan juga Anda sebagai, selain itu juga KJ, mohon maaf saya ini tambahkan lagi, selain itu juga kita mendapatkan ilmu yang berharga ya, bagaimana kemudian kita biasanya kan orang-orang ini kan tiba-tiba selalu menyuarakan gitu kan, tiba-tiba menjustis seseorang gitu kan.
Nah, di sana diajarkan bagaimana kita lebih harus mendengarkan orang terlebih dahulu, mendengarkan ya. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mengetahui masalah orang itu tanpa mendengarkan. Ya kan, jadi harus mendengarkan dulu. Jadi tekannya adalah bagaimana mendengarkan tadi. Dengan baik ya. Mendengarkan tanpa baik. Ada interupsi. Itu salah satu cara yang bagus juga sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana kita ketika ada seseorang menceritakan masalahnya, kita dengarkan dulu sampai selesai tanpa interupsi, tanpa kemudian bertanya dan sebagainya. Nah, kemudian diajarkan di situ teori cara mendengarkan yang baik itu seperti apa. Kemudian juga tidak boleh kita ada suara-suara. Jadi ada voice di sana, ada diajarkan 3 voice, voice of judgment, ya, suara penghakiman, voice of cynicism, suara sinis kayak gitu kan. Kemudian voice of apa lagi satu lagi? Voice apa lagi satu lagi? Mas Kadir? Saya kan nggak ikut workshop, Mas. Voice satu lagi apa ya? Lupa saya. Cynicism, judgment, dan voice of fear. Yes. Nah, suara ketakutan terakhir. Jadi kan terkadang kita mendengar sesuatu masalah kemudian langsung menjudgment. Oh, ini begini gitu kan. Tanpa kita mengetahui lebih dalam. Menyelami lebih dalam masalahnya apa sih gitu kan. Kemudian muncul mental modelnya seperti apa perilaku mereka ini gitu. Kemudian voice of cynics. Ini kan biasa kalau kita kan biasa wajar kalau misalnya terkadang kan kita sebagai orang yang aktif di organisasi kadang-kadang kan ada voice tersebut, voice of judgment, voice of cynics, kemudian juga voice of fear, ketakutan. Nah, itu kita bagaimana belajar voice itu, mengurangi voice yang ada selama ini dalam diri kita, ya. Kemudian kalau sudah kita menyelami voice tersebut, kemudian kan tertumbuh, kita merasa peduli dengan mereka, merasa kemudian hadir dengan mereka, sadar dengan mereka, gitu kan. Kelompok-kelompok yang minoritas seperti itu. Baik, lalu kalau Anda melihat sejauh ini misalnya cara orang menyelesaikan masalah itu dari kacamata Anda itu seperti apa? Apakah beda atau gimana misalnya dalam penyelesaian masalah, atau melihat masalah itu dari kacamata kebanyakan orang ya, misalnya ia melihat kasus yang itu nampak di permukaan. Apakah kemudian cara-cara yang Anda dapatkan di workshop itu, apakah juga di luar komunitas Anda atau di ruang lingkup keseharian Anda, apakah ada praktik-praktik yang sedang dilakukan oleh orang lain sama halnya seperti yang Anda dapatkan di workshop? Misalnya ketika kita melihat suatu masalah itu emang secara kebanyakan problemnya itu melihat yang nampak gitu kan. Saya kopi ini kan, kopi ini yang nampak cuman berwarna ini coklat gitu. Padahal awal kopi ini kan ada hitam, kemudian ini karena ini tambah susu, kemudian kita aduk gitu kan, jadi warnanya coklat. Tapi mereka cuma lihat, kopi itu ini coklat gitu, tapi nggak tahu bagaimana pembuatan kopi ini di dalam kopi ini. Rasanya seperti apa gitu. Jadi gitu. Jadi bagaimana kemudian sebagai alumni workshop ini kemudian bisa memberikan mensosialisasikan, kemudian memberikan diskusi-diskusi terkait bagaimana menganalisis suatu masalah dengan teori iceberg analisis dengan teori U process. Sehingga kemudian ketika menyelesaikan masalah tidak melihat sesuatu yang tampak tadi. Itu kebalikan kalau teori yang hanya melihat yang suatu tampak, itu kebalikan dari teori proses tadi, teori N. Gitu kan. Jadi kita kemudian tiba-tiba kalau kita melihat ini kopi warna coklat, ya udah, berarti kan itu sudah skeptis, tidak ada lagi pengen mencari tahu lebih dalam lagi kan. Kemudian terkait gimana prosesnya juga, masa bodoh lah, ya udah, yang penting kopi ya begini gitu kan, tidak gitu. Baik. Dalam konteks ini juga barangkali saya juga akan bertanya terkait pendidikan sebagai wujud
pemersatu keberagaman. Nah, menurut Anda apakah pendidikan itu bisa menjadi pemersatu keberagaman? Menurut Anda itu gimana? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, jadi kalau makanya pendidikan itu kan sebagai salah satu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberagaman yang terjadi di Indonesia ini kan, karena kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan Indonesia ini sebagai negara bukan negara yang Islam saja sepenuhnya gitu kan, ada umat-umat beragama lain gitu kan. Kalau yang diakui kan ada 5, tapi kan di Indonesia ini kan banyak aliran-aliran kepercayaan juga, penghayat dan sebagainya. Ada 6 ya, salah satunya Konghucu. Ada 6 dengan Konghucu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga bagaimana kemudian banyak juga kita sebagai umat Islam yang mayoritas kemudian ada rasa fanatik ya terhadap keberagamaan kita, fanatik dalam beragama sebagai misalnya contoh kasusnya misalnya kita sebagai agama Islam, agama yang paling benar dan agama yang akan dijanjikan surga gitu dan merasa yang paling benar dari agama-agama lain, merasa paling benar itu kan di situ ada ada masalah bagaimana kemudian klaim kebenaran gitu klaim kebenaran kemudian menuduh agama yang lain itu adalah agama yang kafir dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat nabi itu kan cara dakwahnya kemudian tidak memaksa umatnya kemudian untuk masuk di agamanya atau masuk ke agama Islam. La ikraha fiddin kan, tidak ada paksaan dalam beragama. Baik. Lalu jika ditarik dalam konteks Gorontalo, sejauh mana misalnya pendidikan ini bisa didorong untuk bisa menghargai perbedaan? Ya, apalagi Anda ini kan sebagai dosen di ini juga penting. Saya butuh pandangan Anda terkait ini. Ya, sebenarnya pendidikan moderasi beragama ini seharusnya memang ditanamkan sejak dini gitu kan. Karena kalau di usia-usia kayak misalnya kita menanamkannya di mahasiswa gitu kan, ya kan mereka kan sudah berarti nanti ini bisa ke mana? Misalnya tingkatan sekolah apa? Misalnya apakah di SD, apakah mulai di sanawiyah, mulai akil balik itu ya SMP lah. Jadi pemahaman terkait nilai-nilai toleransi utamanya gitu kan. Diajarkan kepada siswa-siswa sampai ke sekolah menengah atas, SMA atau SMK, aliyah. Itu juga sangat penting karena ketika masuk di kampus itu kan kan banyak warna ya. Banyak warna ya. Kemudian banyak juga pemahaman ya. Ada pemahaman yang ke kiri-kirian, ada yang ke kanan-kananan. Nah, jangan sampai kemudian ketika tidak ada muatan dasarnya gitu kan, alumni dari SMA biasanya kan yang umum ya, SMA atau SMK ketika masuk kampus kemudian dia melihat cara beragama seseorang, melihat dari kasat mata saja, dari label atau dari covernya saja. Oh, ini yang paling agamis dengan dia misalnya memakai jilbabnya harus jilbab syar'i dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka kemudian terlalu eksklusif gitu kan dalam beragama. Bahwa beragama Islam itu ya harus sesuai dengan syariat-syariat ya kan. Memang harus gitu kan. Tapi kan ada juga tradisi-tradisi yang harus juga dijaga gitu kan. Itu salah satunya. Jadi kalau di kampus sendiri, di kampus saya di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo itu juga banyak mahasiswa yang dari SMA, SMU ya atau SMK sekarang SMK itu dari umum lah. Sehingga kemudian mereka masih pemahaman terhadap agamanya masih kurang. Ya itu makanya tugasnya sebagai pendidik di kampus itu bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sehingga ketika mereka beraktivitas di kampus kemudian mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus baik internal maupun eksternal, mereka sudah paham nilai-nilai ini, nilai-nilai sebagai faith base atau sebagai landasan dasar mereka gitu, nilai-nilainya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami berharap partisipasi Anda dalam podcast kami di hari ini
bisa membagikan atau juga bisa melayangkan komentar, pertanyaan dan sebagainya, dan kita akan berupaya menjawab. Betul lagi. Baik, Tidak ada ini kontribusi yang ini Pak Nur nyata Sodik. ya. Pak Nur Sodik. Jadi Jangan panggil Pak lah, masih Bung muda Nur ini. Sodik. Oke. Bung Nur Sodik. Tadi Anda menyinggung bahwa konsep moderasi beragama ini tidak hanya ditanamkan dalam dunia kampus misalnya, tapi juga ini juga diarahkan pada pendidikan diniyah atau ini ya, misalnya setara SD atau SMP, sanawiyah misalnya. Nah, sejauh ini kan bisa dikatakan bahwa konsep moderasi beragama ini juga cukup lama, artinya bisa 2-3 tahun ini udah mulai digaungkan oleh Kementerian Agama. Nah, apakah kemudian konsep moderasi beragama ini sudah diarahkan sampai ke sana, misalnya ke dunia pendidikan, misalnya semisal ibtidaiyah, sanawiyah atau SD atau SMP, apakah sudah ada penerapan itu sejak ini? Ya, terkait penerapan atau penerapan kebijakan kebijakan moderasi beragama, memang kalau Kementerian Agama sendiri itu memang masih di ranah di bawah naungan Kementerian Agama gitu kan. Berarti ya kalau yang umum-umum itu berarti baru level sanawiyah dan kemarin pernah mau ada ini kan kesepakatan 3 menteri itu terkait moderasi beragama, cuma masih pending. Nah, tapi Kementerian Agama melalui lini dari Kementerian Agama, saya kayak kasih pendis pendidikan Islam, diniyah. Ya salah satunya saya juga kan mengurusi diniyah takmiliyah. Nah, ini juga penting ternyata, karena diniyah takmiliyah ini kan kayak ibarat kayak sekolah agama setelah sekolah umum. Jadi misalnya kalau dulu saya pas masih kecil itu kan saya sekolah umum pagi sampai siang sekolah umum. Kemudian sorenya sekolah agama, sekolah diniyah, sekolah agama. Jadi muatan-muatan yang di sekolah umum terkait agama itu hanya terbatas, ya kan, karena di sekolah umum kan agama Islam kan cuman hanya kalau berapa jam gitu kan. Paling 1 minggu berapa jam, tidak sampai banyak gitu kan muatan agamanya, sehingga lebih banyak belajarnya di madrasah diniyah. Nah, untuk di Gorontalo sendiri untuk di Gorontalo memang madrasah diniyah di Gorontalo saya mendata itu memang sekitar ada 53 madrasah diniyah. Cuman kendalanya memang karena saya juga dijadikan ketua ini bukan mencalonkan ketua forum komunikasi, tapi dijadikan ketua FKDT, diamanahkan forum ketua forum komunikasi diniyah takmiliyah. Nah, itu untuk salah satunya juga untuk di kurikulum kami di Madin itu bagaimana menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Cuman kendalanya di Gorontalo ini masih belum secara masif madrasah diniyah takmiliyah. Karena apa? Karena kendalanya juga di Gorontalo ini kan banyak sekolah yang full day. Ya kan? Full day itu kan. Sekolah full day itu juga sebenarnya itu sebagai kendala kami di madrasah diniyah, karena sekolah full day itu sehingga waktu untuk madrasah diniyah itu kan habis mereka. Misalnya siswa ini dari pagi sampai sore sudah sekolah umum. Kemudian sorenya atau malam itu kan mereka capek, tidak ada waktu istirahat. Makanya kalau di luar di Jawa itu kan banyak yang menolak terkait full day itu, full day school. Kenapa? Karena membuat mati madrasah diniyah. Nah, Gorontalo ini juga memang madrasah diniyah belum terlalu kelihatan aktif gitu ya, karena memang saya juga baru di FKDT gitu kan. Nah, ini tugas saya untuk bagaimana mengelola dan menanamkan nilai-nilai moderasi dengan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum dari pusat, dari Kemenak gitu kan. Itu kan tadi Anda sudah menyampaikan bahwa kendala-kendala untuk internalisasi soal nilai-nilai moderasi beragama itu kan punya kendala. Misalnya salah satunya adalah
minimnya misalnya sekolah-sekolah diniyah, takmiliyah misalnya di Gorontalo. Yang lebih banyak itu kan sekolah-sekolah yang ya dalam tanda kutip sekuler ya. Dan ada sekolah Islam yang ya, agar terpadu. Iya, Islam terpadu. Tapi kan itu juga tidak bisa kemudian dijadikan alasan bahwa FKDT itu tidak bisa berinovasi. Barangkali juga ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh FKDT agar kemudian konsep-konsep terkait moderasi beragama di madrasah sanawiyah atau ibtidaiyah itu bisa terlaksana. Misalnya menyasar sekolah-sekolah umum itu apakah ada target-target, ada upaya-upaya untuk sampai ke sana? Iya, ada beberapa madin di kami di Gorontalo ini yang memang itu masuk di sekolah umum. Di SMP, tepatnya di Bone Balong itu ada salah satu pengurus dari FKDT, dia mempunyai madin dan masuk di sekolah umum. Jadi itu rencana atau cara kita nanti untuk bagaimana kemudian bisa masuk madin madrasah diniyah takmiliyah ini bisa masuk di sekolah umum. Jadi nanti misalnya untuk ketika mereka sudah selesai sekolah gitu kan, kemudian dilanjut dengan madrasah diniyah 2 jam atau 3 jam gitu kan. Itu sudah ada, sudah diterapkan, dan memang tahun ini atau tahun depan itu kita akan mensosialisasikan itu dan kemudian menjalin kerjasama dengan sekolah umum untuk menyelenggarakan madin di sekolahnya, karena itu juga sebagai tambahan juga bagi guru-guru PAI guru-guru PAI di sekolah umum yang mereka kekurangan jam mengajar, mereka bisa ditambah di jam mengajar di madrasah diniyah takmiliyah. Menarik sekali ini, dan saya pikir ini juga para pemirsa ini juga bisa menyaksikan langsung podcast kita di hari ini. Dan ada pertanyaan juga yang saya kira ini penting untuk diajukan adalah apa harapan Anda selaku alumni peningkatan kapasitas pemimpin muda keberagaman yang harus dilakukan atau didorong agar kemudian pendidikan yang inklusi itu bisa terwujud, atau pendidikan yang menghargai perbedaan itu bisa terwujud di konteks Gorontalo. Kira-kira apa yang hari ini sudah barangkali yang direncanakan ataupun yang akan yang sudah dilakukan? Ini berat sekali nih pertanyaannya, karena ini terkait apa target gitu kan, kapan bisa langkah-langkah. Bisa juga Anda sudah punya target capaian nanti yang akan dilakukan pasca mengikuti workshop ini, workshop yang sudah digagas oleh Gus Durian selama 3 hari. Nah, kira-kira apa yang nanti akan dilakukan agar pendidikan yang inklusi ini bisa terwujud di Gorontalo? Saya ingat kemarin materi juga di salah satu workshop yang di Gus Durian, workshop komunitas ya, penguatan komunitas di Gus Durian. Saya bagaimana kemudian kita membangun gerakan yang berkelanjutan. Itu mengambil teori 3R. Ya, 3R dari teori Susan Walsh. Ya, teori 3R ya. Bagaimana kemudian dimulai dari resilience base. Penguatan di akar rumput. Jadi penguatan di akar rumput ya kayak untuk konteks pendidikan, misalnya siswa-siswa, ya kan, kemudian orang tua, masyarakat di sekitar kan, kemudian juga penguatan akar rumput itu. Jadi bagaimana di awal dari penguatan akar rumput. Nah, salah satu penguatan akar rumput, karena saya alhamdulillah banyak diamanahkan di FKDT, berarti tugas saya di penguatan akar rumput itu di FKDT juga. Kemudian juga saya sebagai dosen pengajar juga gitu kan. Dan plus banyak di rumah moderasi jabatan juga, Anda gitu ini kan. ya, banyak juga jabatan Anda. Pas plus Gerak, Gus Durian, di rumah moderasi beragama, RM. Wah, berarti pengaruh beliau ini juga cukup besar kan, karena banyak
Karena tidak ada orang lagi. posisi strategi. Bisa jadi bukan karena saya yang berkompeten, tapi karena kekurangan SDM. Oh, gitu, gitu. Ini yang perlu digarisbawahi. Iya, iya. Jadi ini tugasnya mungkin di Gorontalo ini SDM-nya berkuat gitu. Oke. Saya lanjutkan, tadi saya mengambil teori ini ya 3R. 3R. Diadopsi oleh Susan Walsh. Ya, bagaimana kita membangun gerakan berkelanjutan. Ini saya rasa ini sangat bagi saya ini bisa efektif gitu kan. Dimulai dari R yang pertama, resilience base, ya penguatan di akar rumput. Nah, dalam konteks pendidikan untuk bagaimana menguatkan gerakan moderasi beragama ini, itu penguatan di akar rumputnya, ya mulai dari siswa, kemudian orang tua, keluarga, masyarakat, gitu kan. Kemudian di samping itu, untuk menguatkan akar rumput ini juga harus mengambil teori yang kedua. R yang kedua. R yang kedua yaitu respect base. Respect. Bagaimana kita membangun jejaring supaya akar rumput ini kuat, makanya kita harus perlu membangun jejaring. Baik. Ya kan, misalnya karena nggak mungkin kalau misalnya Gus Durian atau komunitas lain itu bisa penguatan kapasitas lalu advokasi basis tadi itu bisa terlaksana kalau kemudian kalau hanya sendiri saja. Iya, kalau misalnya Gus Durian hanya melakukan moderasi beragama sendiri tanpa ada jejaring yang lain, maka maksudnya tidak berkelanjutannya, tidak masif gitu. Oleh karena itu makanya yang kedua R tadi respect base, bagaimana kita basis jejaring itu harus diperkuat juga. Nah, untuk pendidikan moderasi beragama ya untuk siswa dan sampai ke pendidikan perguruan tinggi gitu kan, PTKI, itu misalnya bisa di jejaring itu bisa melalui rumah moderasi, ya kan. Misalnya di siswa bisa melalui FKDT tadi. Nah, misalnya kemudian di masyarakat bisa melalui Rijalul Ansor. Ini berarti gitu saya semua yang ngerjain. Anda sendiri yang ngerjain ini ya. Penguatan basis di masyarakat itu bisa melalui Rijalul Ansor. Bagaimana kemudian buat kajian-kajian yang itu ada nilai-nilai moderasi beragamanya. Baik. Kemudian di lingkungan kampus bisa melalui rumah moderasi beragama IAIN, ya kan, di konteks di Gorontalo. Kemudian di masyarakat juga bisa melalui anak-anak muda, misalnya bisa melalui Gus Durian Gorontalo. Gus Durian Gorontalo tadi bagian dari jejaring. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Gus Durian Gorontalo? Gus Durian Gorontalo ini ibarat kayak sudah banyak menjahit benang-benang yang terpisah gitu kan. Mas tali-tali yang sudah terpisah berserakan itu kemudian dijahit kembali oleh Gus Durian Gorontalo, oleh gerakan yang dilakukan oleh Gus Durian Gorontalo. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang dalam konteks Gorontalo sendiri gitu ya, dari lokal Gorontalo, saya kan di Gorontalo ini baru kurang lebih 4 tahun KJMI. Jadi saya melihat dan saya mengamati, ya kan, kemudian melihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gus Durian Gorontalo ini cukup memberikan kontribusi yang lebih untuk lokal Gorontalo, terutama dalam bidang tadi keberagaman, ya kan. Berarti peran-peran Gus Durian atau semacam kontribusi Gus Durian dalam menjahit keberagaman, melakukan upaya-upaya edukasi begitu ke publik terkait kampanye, terkait menghargai perbedaan dan sebagainya, ini sudah cukup kuat. Ya, sudah cukup kuat. Tapi ya itu tadi di aspek respect base-nya juga harus memang diperkuat lagi. Jadi Gus Durian tidak berjalan sendiri gerakannya. Tapi bagaimana kemudian mengembangkan jejaring, memperkuat jejaring ya. Dan koordinator Gus Durian Gorontalo sekarang Kak Hikmah Biga itu sekarang alhamdulillah sudah masuk di pengurus rumah moderasi beragama di gitu. Jadi itu salah satu untuk jejaring juga respect base gitu kan. Baik. Jadi karena rumah moderasi IAIN Gorontalo ini itu nanti untuk tugas dan wewenangnya bagaimana kemudian memberikan edukasi juga, memberikan penyuluhan, kemudian memberikan training, dengan training terkait penguatan moderasi beragama di lingkup para penyuluh agama yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian guru-guru
yang di bawah naungan Kemenak, kemudian para tokoh-tokoh agama lintas iman yang ada di Gorontalo. Ya, ya. Itu bisa merger, nanti bisa kita saling berkesinambungan. Baik, barangkali juga saya akan bertanya, selain komunitas Gus Durian Gorontalo, juga misalnya para aktivis atau organisasi lintas iman lainnya juga turut andil, misalnya berkontribusi dalam merawat keberagaman di Gorontalo. Ya. Nah, jika kita coba ini, kan Anda sebagai pengurus NU dalam hal ini RMI. Nah, sejauh ini Anda melihat gimana peran-peran Nahdlatul Ulama dalam berkaitan dengan keberagaman, mendorong ada sikap-sikap inklusi gitu di dunia pendidikan misalnya. Adakah misalnya kebijakan atau arahan dari NU sendiri terkait pendidikan yang inklusi dan sebagainya? Barangkali gimana menurut Anda? Apakah ada kebijakan-kebijakan itu, atau ada upaya-upaya itu yang dilakukan oleh NU saat ini? NU di Gorontalo ya maksud saya. Lingkup provinsi wilayah. Oke, untuk terkait organisasi masyarakat Islam yang terbesar ya Nahdlatul Ulama di Gorontalo sendiri gitu kan. Di Gorontalo sendiri memang kok masyarakat memang ini? Ini maksudnya memang sudah menjadi tugasnya. Sudah menjadi tugasnya. Nah, sejauh ini apa upaya NU di Gorontalo? Mensosialisasikan, mengkampanyekan moderasi beragama gitu kan. Apakah sudah ada itu? Apakah sudah ada upaya-upaya itu? Upaya-upayanya memang mungkin dilakukan tidak langsung PWNU-nya yang melakukan, kan ada lembaga-lembaganya, ada lewat Banomnya Ansor bisa gitu. Lembaganya kalau untuk di lingkup pesantren dan sebagainya lewat RMI gitu ya kan. Tapi kenyataan yang ada di di lokal Gorontalo memang NU yang ada di Gorontalo ini terbagi menjadi kalau istilah biasalah, ada yang orang tua dengan anak-anak muda. Ini masih terbagi apa maksudnya? Coba diperjelas ini agar juga pemirsa yang ada di rumah, terbagi apa ya? Pun Anda juga tahu persis ini. Biasa kan kalau di kalau kita ketahui kan kalau sini semua kan orang NU semua. NU itu kan ada NU yang masih pemikirannya konservatif. Oh gitu, masih banyak menurut Anda? Masih, itu sejak zaman Bahala kan kayak gitu makanya NU kan memang ada. Siapa itu? Maksudnya ini maksudnya dalam konteks NU Gorontalo. Konteks NU Gorontalo pun ada gitu kan. Banyak. Ada banyak gitu. Jadi ada yang memang saya para pengurus NU yang masih berpikirnya konservatif gitu kan. Kemudian ketika dan ada anak muda yang pemikirannya lebih maju dan lebih ingin melakukan perubahan ya, progresif, tapi kemudian terkendala dengan orang tua ini ya kan, dukungan ya. Itu juga salah satu kemudian sehingga keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di NU di Gorontalo itu terhambat karena itu. Ini sesuai dengan kacamata saya sendiri ya, saya melihat seperti itu. Jadi karena mungkin banyak orang-orang tua yang kemudian tidak mendukung anak-anak muda yang progresif ini untuk mengembangkan pemikiran secara bebas, untuk memajukan organisasi gitu kan, membuat kegiatan-kegiatan perjumpaan. Apalagi ketika misalnya kegiatan perjumpaan lintas iman, ya kan? Apakah NU hadir sejak ada forum-forum itu misalnya? Alhamdulillah. Kan selama ini kami juga melihat misalnya forum-forum lintas agama itu banyak diinisiasi oleh Gus Durian. Ya, dan alhamdulillah NU mungkin masih NU di Gorontalo ya. Nanti jangan sampai NU yang di Jawa lagi. Iya, nanti Anda disoroti itu kalau NU di Gorontalo menyamaratakan itu kan. Pasti NU di Gorontalo mungkin masih sibuk gitu kan. Sehingga kemudian ketika kita membuat kegiatan-kegiatan yang berbau kita ada sosialisasi atau kemudian perjumpaan lintas agama gitu kan, kegiatan lintas iman, halaqah lintas iman atau sebagainya, itu kurang dukungan. Kalau menurut saya kurang dukungan dari NU yang ada di Gorontalo gitu kan, karena
tidak pernah kelihatan gitu kan. Atau mungkin kan tadi karena mungkin orang tua ini masih pemikiran konservatif gitu kan. Kemudian tidak boleh masih mengharamkan untuk kegiatan di gereja atau apa gitu kan. Itu kan ada juga ada suara-suara seperti itu ketika di grup-grup kami kan, di grup NU gitu kan. Iya. Baik Bung Nur Sodik, sepertinya waktu sudah jangan kalau berbicara NU ini membatasi satu kita. hari nanti kita. Iya. Membatasi kita. Maksudnya. Barangkali terakhir apa harapan Anda agar kemudian pendidikan yang inklusi ini bisa terwujud? Barangkali ini bisa diarahkan ke NU-nya atau ke organisasi masyarakat sipil dan sebagainya agar bisa bergandeng tangan, misalnya berjejaring, memperkuat misalnya komunikasi misalnya juga, agar pendidikan yang inklusi ini bisa terwujud di Gorontalo. Oke, jadi harapan saya untuk bagaimana kemudian mengaktualisasikan mengaktualisasikan pendidikan yang inklusif di Gorontalo ini butuh kerja-kerja bersama. Oke. Ya, jadi kerja-kerja bersama tadi, kerja-kerja bagaimana kemudian menguatkan tadi basis akar rumputnya, kemudian respect base-nya, sehingga nanti aspek yang ketiga tadi right base, yang kita bisa mengambil kebijakan di situ, memberikan atau merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang pas dengan penguatan moderasi beragama atau penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Karena kebijakan misalnya di Lokus Gorontalo belum ada misalnya peraturan daerah yang berbicara mengenai moderasi beragama gitu kan. Ya. Mungkin kalau harapan saya misalnya kalau di lingkup pendidikan ya itu tadi misalnya diwajibkan untuk sekolah diniyah, madrasah sekolah agama yang selain sekolah umum gitu kan. Dan syarat misalnya untuk masuk di perguruan tinggi atau masuk di misalnya dari SMP kemudian mau ke SMA itu syaratnya harus ada pernah menjadi siswa madrasah diniyah dan sudah lulus, ada mendapatkan ijazah dari madrasah diniyah. Sehingga kemudian aspek resilience base-nya sudah kuat dari awal sejak dini. Iya. Jadi itu. Kemudian apalagi? Sudah itu ya. Iya. Oke, baik Bung Nur Sodik. Oke. Terima kasih Anda sudah berbagi Sama-sama. di podcast kami di Sahabat Ngopi di hari ini. Sudah lama Terima kasih ngopi-ngopi. Atas atensi Anda dan waktu Anda di hari ini. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah,